Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun pertanyaannya, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT, apakah kita harus menunggu sampai di hari kemudian untuk bisa memandang dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan liqa, perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia melakukan amal-amal yang soleh, dan janganlah ia sekali-kali menyekutukan Tuhannya dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun jua. Ternyata perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa terjadi di dunia ini, dan ada dua syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya. Syarat yang pertama adalah falyamal amalan sholihah, melakukan amal-amal yang soleh. Dan syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah. Syarat yang pertama melakukan amal soleh. Ada begitu banyak amal soleh yang disyariatkan kepada kita. Saya kutipkan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa zakarasma rabbih fasalla. Sungguh berbahagialah orang yang telah tazakka, melakukan proses pensucian, wa zakarasma rabbi, dan dia menyebut nama Tuhannya, fasalla, lalu dia salat. Ada 3 amal yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, tazakka, melakukan proses penyucian. Tidak disebutkan apa objek yang mesti disucikan itu. Rinciannya adalah, yang pertama yaitu mensucikan harta kita. Harta disucikan dengan cara menunaikan zakat. Maka tunaikanlah zakat kita, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, kaitannya dengan zakat fitrah tersebut, di antara hikmahnya dijelaskan di dalam hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas wa tuhmatan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah yang fungsinya ada 2. 1, tuhra lis-shaim, sebagai alat penyuci bagi orang yang berpuasa, minal lagwi war rafas, dari hal yang sia-sia dan perkataan atau perbuatan yang keji. Boleh jadi di bulan Ramadan, meskipun kita berpuasa, tapi ternyata masih ada perkataan atau perbuatan sia-sia yang kita lakukan. Bahkan masih ada hal-hal yang keji, ucapan yang kotor yang kita ucapkan. Diharapkan dengan menunaikan zakat fitrah, maka kekurangan pada puasa disebabkan oleh 2 hal tadi menjadi tertutupi. Sehingga seorang ulama besar, Waqi' bin Jarrah, semoga Allah merahmatinya, beliau adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waqi' bin Jarrah menjelaskan kedudukan zakat fitrah terhadap puasa seperti kedudukan sujud sahwi terhadap salat. Jika ada kekurangan di dalam salat, maka akan ditutupi melalui sujud sahwi. Dan jika ada kekurangan pada ibadah puasa, mudah-mudahan tertutupi melalui zakat fitrah. Yang kedua yang mesti disucikan adalah mensucikan tubuh kita. Sucikanlah tubuh, sucikanlah pakaian kita dan tempat kita melaksanakan salat dari najis dan dari hadas. Ini dikaji dalam ilmu fikih. Kemudian yang berikutnya, sucikan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Sucikan mata kita dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, yang melemahkan bahkan mematikan basira, mata batin kita, adalah apabila basar, mata kepala ini
masih sering digunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering mata kita memandang yang diharamkan, maka akan semakin melemah basirah, kemampuan mata batin kita. Tapi jika ada seseorang yang mampu menundukkan pandangannya dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah SWT, Allah akan masukkan ke dalam hatinya kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan melihat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita sucikan lisan kita dari dusta, dari terlalu mudah berjanji padahal kita tidak mampu menepati, dari kata-kata yang kasar yang menyakiti hati orang lain, menceritakan kejelekan, keburukan, cacat dan aib saudara-saudara kita. Kita sucikan telinga kita dari mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kita sucikan tangan kita dari mengambil apa yang bukan hak milik kita, dari memukul orang lain, menyakiti orang melalui tangan kita. Kita sucikan kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan. Kita sucikan perut kita dari makanan dan minuman yang haram, dan kita sucikan kemaluan kita dari perzinahan. Setelah itu, yang ketiga yang mesti kita sucikan adalah hati kita. Sucikanlah hati kita dari sifat-sifat yang tercela, terutama dari 3 sifat tercela yang merupakan induk dari kemaksiatan. Yang pertama yaitu takabur, yang kedua adalah ambisi yang melampaui batas, dan yang ketiga iri hati. Inilah 3 induk sifat yang tercela. Takabur itulah yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ambisi itulah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam kemudian lupa kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan iri hati itulah yang menyebabkan salah satu putranya Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya sendiri. Setelah kita mensucikan hati kita, yang berikutnya sucikanlah sir, sucikan rahasia diri kita dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memiliki dunia, tapi jangan sekali-kali dunia itu dimasukkan ke dalam kalbu kita. Apalagi jika ruh merasakan ketenangan dengan itu, apalagi jika sir kita yang kemudian dikuasai oleh dunia itu. Kalbu kita adalah tempat untuk mengenali Allah. Ruh kita adalah tempat untuk mencintai Allah. Dan sir itulah tempat untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dikuasai oleh dunia, hati tidak akan mengenal Allah, ruh tidak akan mencintai Allah, dan sir kita tidak akan sanggup untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Miliki dunia, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang berikutnya, amalan yang kedua setelah tazakkah, yaitu zakarasma rabbi, menyebut namanya Tuhan dengan lisan kita dan mengingat kebesarannya di dalam hati kita. Oleh karena itu zikir, ada yang disebut dengan zikir lisan, ada yang merupakan zikir qalbi, dan ada zikir ruh. Bahkan ada juga zikirnya sir kita, rahasia diri kita. Tapi paling tidak zikirlah dengan lisan, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan zikirlah dengan qalbu kita, dengan menghadirkan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Allahu, Allahu, Allahu. Itu diantaranya yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Al-Maqassari Tajul Khalwati qaddasallahu sirrahu. Kita ini sebagai manusia punya 4 kedudukan minimal. Yang pertama, secara syariat kita adalah hambanya Allah. Yang kedua, secara tariqah kita ini adalah mir'ah, cerminnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, secara hakikat kita ini adalah sirrullah, rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Dan secara ma'rifat kita adalah wujudullah, tajalli dari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan pada kesempatan ini untuk menguraikan itu secara mendetail. Jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang amal yang ketiga
Yang disebutkan dalam ayat tadi adalah fasalla, lalu kemudian kita melaksanakan salat. Salat itu menurut Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra ada dua macam. Ada salat secara zahir dan ada salat secara batin, atau ada salat secara syariah dan ada salat secara hakikat. Salat secara zahir sifatnya mahduda muakkata, dibatasi oleh waktu. Tapi salat secara hakikat tidak dibatasi oleh waktu. Kita diwajibkan untuk salat kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan seperti apapun. Itulah yang dinamakan dengan salat daim. Salat yang dilakukan secara konsisten, secara terus menerus tanpa ada putusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling terakhir jamaah Idul Fitri yang dimuliakan SWT. Syarat kedua agar kita berjumpa dengan Allah SWT, jangan menyekutukan Allah. Ikhlaslah di dalam beribadah. Ikhlas itu punya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu mereka yang beribadah dan masih mengharapkan imbalan dunia dari ibadahnya. Maka ada yang rajin salat duha karena mengharapkan kelapangan rezeki. Itu boleh, meskipun ini adalah tingkat keikhlasan yang paling rendah. Tingkat keikhlasan yang kedua, yang tidak lagi mengharapkan imbalan dunia dari ibadahnya. Yang diharapkan adalah imbalan akhirat, ingin dimasukkan ke dalam surga dan ingin dijauhkan dari api neraka. Bukankah di dalam bulan Ramadan salah satu doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan api neraka. Tapi pertanyaannya, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, seandainya tidak ada surga, seandainya tidak ada neraka, seandainya tidak ada hari kebangkitan, maka tidak ada pula hari perhitungan amal. Seandainya ketika seseorang sudah mengalami kematian di dunia ini, maka kehidupannya berakhir. Dia tidak akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih mau beribadah? Apakah kita masih mau salat? Apakah kita masih mau puasa? Apakah kita masih mau baca Quran? Apakah kita masih mau berzikir? Apakah kita masih mau menunaikan zakat? Dan sekian banyak ibadah-ibadah yang lain. Sementara tidak ada pertanggungjawaban terhadap amal yang kita lakukan tersebut. Kalau seseorang beramal, beribadah karena mengharapkan imbalan dunia atau imbalan akhirat saja, ibadahnya pasti akan terhenti. Tapi jika seseorang beribadah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya baginya. Ada surga, tidak ada surga. Ada neraka, tidak ada neraka. Ada yaumul hisab, tidak ada yaumul hisab. Ada hari kebangkitan, tidak ada hari kebangkitan. Dia tetap akan beribadah kepada Allah SWT. Karena ibadahnya liibtiga'i mardatillah, hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan surga ataupun karena takut terhadap neraka. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk meningkatkan level keikhlasan kita sehingga kita bisa istiqamah di dalam ketaatan. Janganlah ibadah kita berakhir setelah Ramadan ini berakhir. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hambanya Allah, janganlah menjadi hamba-hambanya Ramadan. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi berupa kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak. Sebagaimana yang Nabi sampaikan di dalam hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara fi lailatil badri la tudammun. Sungguh pasti kalian akan melihat Tuhanmu sebagaimana kalian bisa melihat bulan ketika purnama, dan pada saat itu kalian tidak perlu berdesak-desakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahim.